Perkenalkan, nama saya Jelita Ayunda Fitria dengan NIM 191134186 dari kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Yang pertama ada faktor internal atau faktor dari dalam diri siswa, yaitu keadaan atau kondisi jasmani dan rohani siswa. Yang kedua ada faktor eksternal atau faktor dari luar, yaitu kondisi lingkungan di sekitar siswa. Yang ketiga ada faktor pendekatan belajar atau approach to learning, yaitu jenis-jenis upaya belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran materi-materi pelajaran. Nah, faktor-faktor tersebut dalam banyak hal sering berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Seorang siswa yang bersikap conserving terhadap ilmu pengetahuan atau bermotif ekstrinsik biasanya cenderung mengambil pendekatan belajar yang sederhana dan mendalam. Sebaliknya, seorang siswa yang berinteligensi tinggi dan mendapat dukungan positif dari orang tuanya akan memilih pendekatan belajar yang lebih mementingkan kualitas hasil pembelajaran. Jadi, karena pengaruh faktor-faktor tersebut, muncul siswa-siswa yang high achievers atau berprestasi tinggi dan underachievers atau prestasi rendah atau gagal sama sekali. Dalam hal ini, seorang guru yang kompeten dan profesional diharapkan mampu mengantisipasi siswa yang menunjukkan gejala kegagalan dengan berusaha mengetahui dan mengatasi faktor yang menghambat proses belajar mereka. Faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal siswa atau faktor yang berasal dari dalam diri siswa sendiri meliputi dua aspek, yaitu yang pertama ada aspek fisiologis bersifat jasmaniah, yang kedua aspek psikologis bersifat rohaniah. Aspek fisiologis. Kondisi jasmani yang bugar dapat mempengaruhi semangat dan intensitas siswa dalam mengikuti pelajaran. Kondisi tubuh yang lemah dapat menurunkan kualitas rahna cipta kognitif sehingga materi yang dipelajari pun kurang. Untuk mempertahankan jasmani yang sehat, sangat dianjurkan makan dan minum yang bergizi. Selain itu, pola istirahat dan olahraga dapat membantu mempertahankan kesehatan. Aspek psikologis. Banyak faktor yang termasuk aspek psikologis yang dapat mempengaruhi proses belajar siswa. Namun yang pada umumnya lebih esensial itu adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tingkat kecerdasan atau inteligensi siswa. Yang kedua sikap siswa. Yang ketiga bakat siswa. Yang keempat minat siswa. Yang kelima motivasi siswa. Pengertian bakat. Secara umum, bakat adalah kemampuan potensial yang dimiliki seorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang. Setiap orang pasti memiliki bakat dalam arti berpotensi untuk mencapai prestasi ke tingkat tertentu sesuai dengan kapasitas masing-masing. Jadi secara global, bakat itu mirip dengan inteligensi. Dalam perkembangan selanjutnya, bakat kemudian diartikan sebagai kemampuan individu untuk melakukan tugas tertentu tanpa banyak bergantung pada upaya pendidikan dan latihan. Contoh, seorang siswa yang berbakat dalam bidang matematika misalnya akan lebih mudah untuk memahami pengetahuan dan keterampilan yang berhubungan dengan bidang tersebut dibandingkan dengan siswa yang lainnya. Nah, kesimpulannya, dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa faktor
Belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berhubungan dengan individu itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berhubungan dengan luar individu tersebut. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi belajar tersebut, maka kita dapat menyelesaikan masalah yang menghambat proses belajar, sehingga belajar menjadi lebih efektif dan memperoleh hasil yang memuaskan. Terima kasih.